Untuk Kanjeng Nabi Muhammad, apa kado yang terindah? Sholawat. Terus bendin teman-teman, kok berjemaah sholawat? Apa kado yang terindah? Kata syariat di antaranya. Lainnya 3 untuk kado yang indah untuk Rasulullah SAW. Pak, sing pertama dekatkan saya sembahyang 5 waktu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nauba wa ahli hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala qul bi fadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu al-ayah, yang artinya katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya Anda bergembira. Tidak lain salah satu daripada rahmatnya Allah, yaitu dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan Pak, bulan Rabiul Awal ini jadi mulia. Karena apa? Di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya, apakah Kanjeng Nabi itu kok dilahirkan di Rabiul Awal? Kok gak bulan Ramadan? Di situ ada nuzulul Quran, di situ ada malam Lailatul Qadar. Habib, kenapa itu Rasul kok tidak dilahirkan di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, 1 yang enggak jauh itu bulan Rajab. Kenapa tidak di bulan 4? Kok Kanjeng Nabi ini dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dino kok dino Senin, gak Jumat. Ya wong miskin. Kok dari Rebo Allah pertama kali ciptakan tur. Maka dijawab oleh ulama, Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal karena Rabi itu artinya bukan ulang, Pak. Yang kita umum tahu Rabi itu adalah 4. Cuma Rabi di sini artinya musim semi. Ada fasal Saif, Rabi, Syita. Syita itu musim dingin, Sof musim panas. Rabi musim semi. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Namanya Rabi. Makanya Kanjeng Nabi ini dilahirkan di Rabiul Awal. Maksudnya apa? Bulan yang tengah-tengah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Syariat Kanjeng Nabi tidak terlalu sulit, tidak terlalu gampang, tengah-tengah. Contohnya mana? Di orang kalangan Yahudi itu Pak, kalau istrinya haid itu ditaruh di kandang binatang atau kandang sapi lah kalau sekarang, atau kandang kambing di sendiri. Orang Yahudi. Orang Nasoro kalau istrinya haid datang bulan itu ditaruh kamar lain, tidak satu kamar dengan suaminya. Syariat Kanjeng Nabi tengah-tengah. Ketika istri kita haid, maka satu kamar juga tidak boleh dikubur, cukup tengah-tengah ya.
Syariatnya orang-orang dahulu. Le'ape tobat nasuha itu harus membunuh dirinya. Faktulu anfusakum inda bariikum umatnya Nabi Allah Musa ketika dia berbuat dosa. Cuma umatnya Kanjeng Nabi cukup taubatan nasuha dengan syarat tidak mengulangi lagi, tidak duduk di tempat tersebut, tidak kumpul di konco-konco sing enek wae. Sudah cukup taubatan nasuha. Jadi syariat Kanjeng Nabi itu tengah-tengah. Makanya dilahirkan di bulan Rabi karena tengah-tengah. Loh kok dino Senin, gak dino Jumat atau Rabu? Kenapa? Di hari Senin itu Allah ciptakan tanam-tanaman. Di hari Senin Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Padi diciptakan oleh Allah hari Senin. Semua buah-buahan yang sekarang lagi musim, yaitu buah mangga, Allah ciptakan hari Senin. Ketika Allah menciptakan hari Senin daripada tanaman dan tumbuhan, manusia bisa hidup. Allah tambah kesenangannya dengan apa? Wujudnya Rasulullah SAW. Dengan wujudnya Rasulullah SAW. Makanya Bu, Pak, Kanjeng Nabi itu dilahirkan oleh Allah pas hari Senin. Sampai Kanjeng Nabi takon ya Rasulullah, kenapa sampai poso dino Senin? Di hari itu saya dilahirkan. Di hari itu saya dimatikan oleh Allah, dan di hari itu saya dibangkitkan oleh Allah. Maka Bu, sampai tak ceritani saiki sapa bidane Kanjeng Nabi. Bidane itu wonten Bu. Waktu Kanjeng Nabi itu lahir Kubaila Fajrin, sebelum Fajar Bu. Dulure abahe jenenge Abdullah. Niku dijupuk kabeh kali Abdul Muthalib. Ae rek, anak-anak semuanya laki-laki, Abbas diambil, saudaranya Abdullah semuanya diambil oleh Ja'far, diambil oleh Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah SAW. Ayo nang Ka'bah membenahi dindingnya Ka'bah yang akan roboh. Berangkat kabeh. Di Jarno wis Jarno Aminah Ijenan. Mari di Jarno Ijenan Bu. Duduk saya jalan lampu terang benderang. Mungkin zamannya Rasul pakai lampu yang pakai gas, yang pakai gas mungkin pakai sumbu. Waktu sebelum fajar, ibu ini ikut tolak-tolak. Ibu Kanjeng Nabi. Ya apa? Aku ambil main gak ono wong siji wala tangga teko, wala famili teko, ngrewangi kula. Tolak-tolak. Subhanallah apa yang terjadi? Allah turunkan kalau di Maulid Habsyi tadi dua orang perempuan. Cuma dalam kitab sejarah ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2. Kalau sejarah Maulid Habsyi ini di dalam kitab Maulidnya 2. Kemudian nolak ini Bu, tiba-tiba kok tembok ini pecah Bu. Pak, tembok ini pecah. Metu wong papat. Wajahnya itu seperti bulan purnama, wong wedok-wedok. Ambune wangi, jejer, baris, maju siji. Sebelum lahirkan Nabi ini masih proses persalinan. Apa yang metu kan Nabi? Metu wong wedok siji nyejer. Aminah, kamu akan melahirkan bayi yang begini dan begitu dan begini dan begitu dan begini dan begitu. Wis. Jadi Aminah, sampai ini sini kan. Kula betul kenal sampai ya. Jadi mungkin mau kula bojone Khalilullah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, Sayyidatina Sarah. Ngadeg di gone sebelah kanan tangannya Siti Aminah. Maju meneh siji. Muji lagi Sayyidatina Aminah dipuji-puji. Sayyidatina Aminah, kamu akan melahirkan bayi yang begini, yang begitu, yang begini dan begitu. Mari udah ditakoni ibu Kanjeng Nabi. Sampai ini kalau sinten. Hari itu dia jawab, saya Asia binti Muzahir. Aku Asia binti Muzahir.
istrinya Fir'aun. Mari maju yang kita. Muji lagi Sayyidina Aminah. Aminah kamu lahirkan bayi begini, bayi begini dan begitu. Berdiri di samping kirinya tadi Asya binti Muzahil. Mari kita maju yang ketiga muji kita sampai sinten. Saya tidak kenal Anda. Maka sing wis tok menjawab, kula Maryam binti Imran. Umi Nabi Allah Isa. Kenapa Allah turunkan Asya binti Muzahil sama ibunya Nabi Allah Isa, Maryam? Karena dua orang ini katanya ahli sejarah bakal jadi bojo Kanjeng Nabi kok di surga. Dua orang. Makanya Nabi Allah, ayo, ini bojomu ping lape metu iki nang donya. Saiki kok dadi bidani. Kon bakal dadi bojone kok di surga. Asya binti Muzahil sama Maryam binti Imran. Umi Nabi Allah Isa. Tiga berdiri di sebelah kanannya. Kakinya sebelah kanan. Tinggal satu maju lagi. Dipuji ibunya Rasulullah SAW. Ketika dipuji, ditakoni sapa sampean? Sebagian ahli sejarah mengatakan kakak perempuannya Nabi Allah Musa. Terus wong wedok-wedok mangwara, "Wahai Aminah, kamu sekarang selonjor yang enak. Kami ini bidan-bidannya yang Allah turunkan untuk merewangi sampean saya. Bidan-bidan." Jadi bapak bu bidan itu, lede mau tafsirul. Asya sama Maryam. Ya, ini di dalam sejarah tak disebutkan, di dalam maulid tak disebutkan. Yang disebutkan dua, dibantu bidadari. Mari metu Nabi Muhammad. Wa hubaila fajrin sajidan syakiron hamidan ka'annahu badru. Waktu Kanjeng Nabi metu niku Bu, bareng dengan tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, cahaya begitu dahsyat. Sampai cari ibu dari Maulid Habsyi, hatta nadortu ba'di usulir Rum, sampai aku bisa delok gedung-gedungnya wong Romawi teko Mekah. Saking cahaya Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi niku Bu, Pak, diciptakan oleh Allah dari 2/3 cahayanya Allah. Alhamdulillah kita jadi umat. Alhamdulillah. Sampai enak Bu, Pak, gak njaluk, gak pesen, gak dibondo, gak ikhtiar, metu nang dunia ini langsung titel Anda umat Kanjeng Nabi Muhammad. Cari qasidah Buddha apa? Bi akramar rusuli kunna akraman umami. Dengan kemuliaan Nabi kita menjadi semulia-mulianya sampai enten siji Nabi Bu kepengin dadi kaya sampean iki Pak. Nabi sapa? Nabi Allah Musa. Ketika ditunjukkan oleh Allah keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad, keagungan umatnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa, ya Rabb, aku dadekno umat Muhammad. Loh, jarine Allah, wa laqad istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Kau bisa pilih dari Nabi dengan wahyu saya. Wa khudh ma ataituka, cukup setake wa kun minasyakirin. Dadi wong sing bersyukur. Waktu Kanjeng Nabi niku Pak sujud kali Allah, mari sujud diangkat dasi Bu Pak. Ketika diangkat kepalanya metu cahaya dari dua matanya Kanjeng Nabi sampai ke langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Nabi Muhammad. Mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa. Kan jalan dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang seperti Nabi Muhammad. Waktu dilahirkan Allah sudah tunjukkan kebesarannya. Di antaranya apa kebesarannya Kanjeng Nabi? Yaitu waktu lahirnya Kanjeng Nabi Pak. Satu kota Mekah, lek mau ngetok lahir mana, pastilah tidak ada yang perempuan bareng Kanjeng Nabi. Yang di saat itu dilahirkan semuanya bayinya laki-laki, tidak ada bayi perempuan. Waktu hari Senin. Kalau ada orang perempuan yang melahirkan, pasti bayinya laki-laki. Baru kayak Kanjeng Nabi.
Waktu Kanjeng Nabi lahir itu Bu, waktu itu keperluan ibunya Abdul Muthalib, kakeknya itu kan benahi Ka'bah, dindingnya Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Semuanya mangkus. Tiba ndase. Ndase tiba. Dibalik mana Abdul Muthalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudun meneh ndase. Dibalik mana? Mudun meneh. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Maulid Dia Ulami karangannya Habib Umar bin Hafid, lukisan asnamu syirkin wabiha syirkin tasodak. Ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, lukisan asnamu syirkin, seluruh patung-patungnya orang musyrik langsung mampus tertunduk. Dibalik no dasi tunduk meneh, dibalik no tunduk meneh. Hari itu pegel patung mau kayak ngomong apa Bu? Ja'alku wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan akan binasa atau binasa yaitu kebatilan. Dengan wujudnya Rasulullah SAW. Seluruh patung-patung di muka bumi ini kabeh ibu waktu Kanjeng Nabi SAW lahir. Karena Nabi ini orang yang paling Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan akhlak. Khulqan wa khuluqan. Sebaik-baiknya bentuk dan akhlak. Bentuknya Kanjeng Nabi. Nabi Allah Yusuf di Kolej Merapati. Sampai waktu mangan Zulaikha itu gila-gila dengan Nabi Allah Yusuf. Diceluk Nabi Allah Yusuf. Waktu itu Nabi Allah Yusuf umur 17 tahun. Diceluk di kamar, itu diselamatkan bujui melbu, bujui Zulaikha raja. Itu sekali melbu, orang pembantu yang delok ngintip. Loh, Zulaikha tergila-gila dengan anak angkatnya. Langsung Bu, pembantu yang waras kota Mesir. Ambil tombol-tombol itu. Zulaikha itu tergila-gila dengan anak tirinya. Rame Bu, dirasani wong sak kampung. Begitu dirasani sak kampung, Zulaikha ngomong, lu aku dirasani ambil wong kampung. Wong kampung gak ro Yusuf, umur 17 tahun saat itu. Oleh setelah petik Kanjeng Nabi. Wis mari Bu, Pak. Ambil Zulaikha itu nang petang bulu. Wong kampung, wong petang bulu undang mangan. Undang mangan Bu, wong petang bulu. Wis. Mari ngono. Yusuf sana pakai sing apik. Wong jenenge dia omahe kerajaan, Bu. Cukup pakai sing apik. Wis, wong-wong iki duwe mangan karo buah. Cuci mulut. Dadi mangan buah dhisik. Ditengahi sudah, Yusuf suruh keluar. Mantu Nabi Allah Yusuf masuk. Ketika keluar, uang mang ngiris tangan. Ngiris tangan. Iku oleh seberapati gak ada Kanjeng Nabi. Wong wedok petang bulu mampu 10 mati Bu. Gara-gara mulai nang bujui nang omai Yusuf sudah dengan Nabi Allah Yusuf sampai mati. Petang bulu wong 10 mati 30 urip. Cuma dicerai be bujui. Gara-gara nyebut Yusuf sok mangkel bujui. Setiap hari nyebut Nabi Allah Yusuf. Cerai 10 mati. Gara-gara tergila dengan Nabi Allah Yusuf. Iku oleh seberapati Kanjeng Nabi. Wong iris tangan di wong itu Pak. Mungkin Pak sampean di surga wajahnya Nabi Allah Yusuf ini Pak. Kalau harus petet-petet ini atau elek-elek ini beneran. Kayak Nabi Allah Yusuf. Lo jamin pasti ini. Makanya kita semoga termasuk daripada umatnya Rasulullah SAW. Sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Semoga kita termasuk daripada umat Kanjeng Nabi sepertiga sing masuk surga tanpa hisab. Jadi kita senang ngono Pak. Gandengnya Nabi Allah Yusuf kabeh. Makanya waktu Isra wal Mi'raj Nabi Allah Yusuf ini kita ketelu Pak, peringkat ketiga. Ambil Allah, Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj ditemu Nabi Allah Yusuf. Karena apa? Kok umatnya gandengnya kayak Nabi Allah Yusuf. Nah ini
kebesaran kita karena kita bersambung nasabnya dengan umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Terus setelah itu Rasulullah SAW diciptakan dari 2/3 cahayanya Allah. Iku sing ditanya di dunia cuma 10%-nya. 2/3. Kita bisa melihat gantengnya Kanjeng Nabi Muhammad asli 100% 2/3 cahayanya Allah mungkin di surga. Kenapa? Kalau ditunjukkan sama Allah ditanya di dunia 100%, wong wedok nek ndelok Kanjeng Nabi, kudu kan ndelok Nabi Allah Yusuf wis tangan. Iki wis dodoi. Wong wedok nek ndelok Kanjeng Nabi Muhammad ngiris dodoi kalau ditunjukkan 100%. Makanya ini kita selaku umat Kanjeng Nabi perlu bersyukur. Makanya dari ulama niku la ya'rif qadrul maulud, harusnya la ya'rif qadrul maulid illa la budda ya'rif qadrul maulud. Wong iku Bu, Pak, karo kebesarannya ada maulid. Tidak tahu kebesarannya hari kelahiran Nabi Muhammad kecuali harus tahu dulu kebesarannya Nabi Muhammad. Lek wis ero kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad, baru kita timbul cinta. Wis timbul cinta, pasti kita akan mengadakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ono siji wong sugih, Bu. Siji wong sugih iki bendino tiap tahun dia ngadakan Maulid Rasul. Ngadakan Maulid Rasul. Setelah itu apa? Jatuh bangkrut, Bu, Pak. Ketika jatuh bangkrut, cuma dia ngomong di bojo wedok, Bu, mari ini kira Rabiul Bu. Bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Kita sekarang sudah jatuh bangkrut. Biar kita orang soge, akeh wong teko. Saken-akeh ini karena kita kaya. Hadiahnya indah. Saiki wis bangkrut karo teko. Jadi boleh digedek harus apa-apa Mas. Kita buat aja Maulid Nabi. Terus apa caranya Bu? Duit kondi. Cari ibu, saya mau jadi pembantunya tetangga. Lihat untuk muliakan Kanjeng Nabi. Saya mau jadi pembantunya tetangga. Gue duit tak kena sampean. Anak ibu sudah Bang, ini Bang. Saya mau kerja Bang. Gue duit tak kena sampean. Cek gaya iso gaya Maulid. Mari Bapak ya sudah kalau gitu saya kerja juga. Iso ngumpul duit bareng-bareng, iso nggih Maulid Nabi. Kerja, Pak. Pas hari hanya dikumpul duit. Ndi Bu duit sampean? Dina dikumpul dadi siji Bu. Dikumpul jajan pasar. Wong jenenge mau gak duit. Tukang jajan pasar. Tukang jajan pasar tekek di piring. Ketika ditaruh di piring, ditutupi Bu. Kabeh piring taruh ada 10 ditutupi kabeh. Isu kalau teko tombol. Awan cedak awan kalau teko. Jari ibu wis ngene Mas. Tombol teko gak teko tetep kita baca Maulid. Terus apa? Wis baca Maulid dhewe. Bocah-bocah sak keluarga, anak ibu bapak baca Maulid. Subhanallah waktu ngakon. Ya Nabi salam alaika. Teko rombongan saken-aken. Siji wong iki nate nganggep wonten nek mufakat nggih jubah ijo. Teko mlebu. Longgo melok makon, mari makon longgo. Mari longgo. Jajan Bu, jajan pasar gak dipangan. Cuma dibuka itu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 buka itu. Mari tutup meneh. Mulai kabeh. Wis mari dibukai mulai. Maulid teh. Siji gak mulai. Mas sampai sini Pak. Napa? Mari kita makan jajan. Ditakoni wis yo Mas. Sampai kok gak boleh, mangke sampe kok bareng karo rombongan. Lah sampe kok kantin gak boleh. Jare wong tuwa, sampe gak ada. Rombongan aku sinten? Mboten semerah. Iku Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sehingga tengok kanjeng Nabi, sing mburi kabeh malaikat. Lah sampean, saya juga termasuk malaikat. Oh mangkane gak dipangan jajan. Oh malaikat gak mangan jajan, Bang. Mangan wirid. Itu setelah ngomong gitu diterangkan, boleh ya sudah Pak ya, saya pulang dulu ya. Oleh si malaikat yang metu, jadi ibu bapak Pak ini mau bantu ya kali Pak. Terus apa? Sepangan dewi aja, enggak harus makan malaikat kabeh kali yang kanjeng Nabi. Ya wes, apa yang terjadi? Menunjukkan saking cinta di kanjeng Nabi. Jajan mau dibuka ditutupi, gak jadi jajan, jadi maslahat ta'ala. Berkat mulia no kanjeng Nabi, jajan mau jadi maslahat kabeh 10 jadi maslahat. Karena berkat mulia no kanjeng Nabi. Jadi kaya raya lagi, dia mulai gede-gedean. Berkat yang cintanya sama Rasulullah. Makanya katanya ulama, siapa orang yang mengadakan maulid seperti Kiai ini sekarang saat ini mengumpulkan kita dikasih makanan, dikasih ini, dikasih itu, nanti kalau beliaunya meninggal akan dibarengkan bersama para syuhada wal anbiya wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau orang itu ngadakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngundang konco-koncoy, ngadakan maulid Nabi, kemudian dia keluarkan makanan, Allah akan bangkitkan dia dengan para syuhada wal anbiya wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kenapa? Mulyakno kanjeng Nabi. Makanya Pak, orang itu mau tahu sejarahnya kanjeng Nabi, mesti dia maksakan diri untuk buat maulid. Besar keagungannya. Dan tidak berani karikatur kanjeng Nabi Muhammad. Tidak berani. Kenapa? Tahu sungkan di kanjeng Nabi. Wong sahabat itu diblutok ini. Yang berani ngangkat kepalanya cuma 2 sahabat. Kalau jadi kanjeng Nabi masuk, ya lagi ngobrol di sahabatnya nasihati itu atau pengajian bahasa sekarang, itu semua sahabat tundukkan kepala karena film simpen, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang tinggi, kecuali 2 sahabat yang berani, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu yang berani menatap wajahnya kanjeng Nabi, lainnya tidak berani, karena sahabat punya kelebihan juga. Makanya kita ini kalau kumpul di maulid ini sama dengan kita duduk di Raudhah Midyatul Jannah. Duduk di Raudhah Midyatul Jannah. Kenapa? Kita saat ini dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Nah, rahmat dibagi menjadi 2. Ada rahmat yang secara umum, ada rahmat yang secara khusus. Rahmat yang secara umum Allah berikan sama orang-orang kafir dengan wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu zamannya Nabi Allah Musa, kaumnya ingkar sama Nabi Allah Musa, ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Allah Lut ingkar dengan nabinya, dibalik sama Allah. Qarun dimasukkan ke bumi. Umatnya Nabi Muhammad yang kafir tidak disiksa oleh Allah di dunia, ditunda oleh Allah nanti yang mulia. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang kafir dapat rahmati kanjeng Nabi, dibiarkan sama Allah. Kok ditunda ya mulia? Itu orang kafir. Orang mukmin kayak kita dapat 2 buah. Kita hadir saat ini dapat rahmatnya Allah. Yang kedua, kita nanti masuk surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Makanya Ibu sampai diceritakan kanjeng Nabi, sampai ini harus mengidolakan anak-anak kita ambil kanjeng Nabi, diidolakan di kiai, diidolakan di wong soleh, supaya apa? Anak-anak kita tinggal lakunya podong kanjeng Nabi, podong wong soleh. Karena tidak ada Nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi yang agung, Nabi yang besar. Kita enak Bu, Pak, masuk Islam ini gampang bisa. Begitu lahir langsung dapat Islam. Lek biar enggak, zaman kanjeng Nabi. Wong ame mlebu Islam, ngetes dhisik mbek kanjeng Nabi. Ini benar-benar Nabi apa enggak? Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Kafir dia, banyak bunuh orang Islam. Waktu Fathul Mekah sudah di tangannya kanjeng Nabi,
Kemenangan Rasul SAW membuka kota Mekah, Ikrimah melayu ke laut. Anaknya Abi Jahal. Itu ombaknya gede. Itu dia ngomong, ya Allah, lek ajaran Muhammad ini bener, tolong tenang no iki laut. Langsung subhanallah tenang. Ketika tenang, Ikrimah balik ke Mekah. Ngomong siji wong, para Muhammad, Ikrimah memang Islam. Di sepuluh ndak dosa karena dia banyak bunuh orang muslim. Dan itu katakan ya Nabi, satu orang datang ya Rasulullah, Ikrimah memang Islam. Sampai maaf no ndak dosa-dosa kesalahannya. Iya. Teko Ikrimah. Nah Kanjeng Nabi, mari teko dewa raya Muhammad, aku akan mlebu Islam dengan siji syarat. Apa? Tolong iku pohon sampeyan celuk. Sampeyan Nabi ndak, sampeyan celuk tenan pohon. Lek moro nang sampeyan aku beriman ki sampeyan mlebu Islam. Jadi Kanjeng Nabi kok ana sing celuk. Ndak ya Muhammad, sampeyan sing celuk. Diceluk Pak pohon. Pohon ini yo. Pohon kurma. Moro metu sak akar-akar Pak. Nang hadapan Kanjeng Nabi. Di hadapan Kanjeng Nabi, pohon tadi langsung sujud. Kan ana kan gabung-gabung. Ja'at li da'watihi asdaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila godami. Datang itu pohon seakar-akari di hadapan Rasulullah SAW langsung sujud. Jadi Ikrimah sih yakin. Wahai Muhammad, balik nomornya pohon. Sampai aja balik nomor sampai pohon balik nomor mundur Pak pohon. Balik di tempat asalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku kebesaran Nabi Muhammad. Nek Nabi Allah Musa Pak pecah laut, sing ketongkat Pak. Jeder tadi rolas. Kanjeng Nabi waktu diperintah sama orang Yahudi, Muhammad kau ini bener Nabi enggak? Yo, tolong tutup nasi. Apa? Pecah nih bulan. Jadi Kanjeng Nabi, lihat pecah sama beriman sama saya. Yo, cuma Yahudi tukang penipu kan. Ambil Kanjeng Nabi gak diceluk, kasih pohon, ditutup tak bulan. Langsung pecah dari dulu. Satu di atas gunung Sofa, satu di bawah gunung Sofa. Kan ada ayatnya. Waktu rabatis saat Tuhan syakal gomar, telah dekat hari kiamat dan pecah 2 bulan tadi. Jadi orang Yahudi, waduh, tidak yakin saya. Yes, kamu beriman sekarang Yahudi? Enggak. Mending orang kopi lagi, rombongan teko. Ditakoni, rombongan, sampai kamu begini lo enggak? Bulan itu pecah jadi loro. Enggak, ulah delok. Apa jadi mereka? Innahu sihrun mustamir. Sesungguhnya sihirnya Muhammad ini meluas kemana-mana. Ada lagi. Jeneng Yahudi. Yang dibujuki tok. Ambil Kanjeng Nabi ditutup tok itu anu bulan langsung pecah dadi loro. Wan syaqal qamar. Mukjizat Kanjeng Nabi padha jumlahnya Al-Qur'an 10.000. Ada yang mengatakan Nabi pun 666, ada yang mengatakan 10.000. Jumlah mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Maka Nabi itu ummi, gak iso boto, gak iso nulis. Lek Kanjeng Nabi pinter, iso boto, iso nulis. Maka orang-orang mengatakan ini Al-Quran dari Nabi Muhammad. Makanya kenapa Nabi diutus kota Mekah, tidak diutus di Maghrib, di Maroko? Karena Maghrib itu pinter muklim Pak. Sampai negara Arab, sampai pernah umroh, mesti kita tembok kalau tulis-tulisan Pak. Tulis-tulisan Al-Quran. Itu yang paling bagus, paling indah, itu dari Maghrib, orang-orang dari Maghrib. Makanya Nabi tidak diutus di sana. Mungkin apa orang punya pikiran, ini gara-gara orang diajari ngelukis, mau mlebu Islam. Tidak ditaruh di India, karena ahli sihir. Nabi ditaruh di kota Mekah, dalam keadaan umum, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya waktu Kanjeng Nabi mlebu Medina, jare wong Yahudi, iku lho Nabi mung teko, Nabi umi sing gak iso baca, gak iso nulis. Jare wong Yahudi. Memang dibuat seperti itu orang-orang biar mereka tidak punya pikiran bahwa Al-Quran itu ciptaannya Rasulullah SAW. Itu murni turun daripada Allah SWT sampai yaumul qiyamah gak iso ganti-ganti. Lah Injil sudah dirubah-rubah, Taurat sudah dirubah-rubah, Al-Quran
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Sampai saya ini mau merubah sahur pasti ketemu. Pasti ketemu. Niku kemuliaan Nabi kita Muhammad. Saya bisa minta ceritani kemuliaan ini mati Kanjeng Nabi Muhammad. Cik sampai terima kasih nanti mati Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti mati Kanjeng Nabi Muhammad dalam kitab Jawahirul Bihar. Kalau kita ikut sama kiai Jawahirul Bihar itu ada 12 jilid. Di situ diceritakan umatnya Nabi Allah Adam dibagi loro sama Allah. Ono sing di surga, ono sing di neraka. Umatnya Nabi Allah Nuh, ono sing di neraka, ono di surga. Umatnya Nabi Allah Adam, ono sing di surga, ono neraka. Seluruh umatnya nabi-nabi selain Nabi kita Muhammad ada yang di neraka, ada yang di surga. Kecuali satu nabi. Secara keseluruhan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibagi tiga. Sulusun yadkhuluna jannah bighairi hisab, sulusun yadkhuluna jannah nanti dengan foto Yahud, dengan dosa mereka yang banyak. Maka Allah ampunkan karena apa mereka syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma tetap dicelup di neraka. Loh iya Pak, Allah kan adil. Iya makanya kita dikasih umur swidak 70 mulai nang kuburan. Kawedok kalangan. Jatah hidup asal umat lima baina siti wasabi. Jatah urip umatku swidak 70. Nabi dikasih contoh, pira meninggal swidak 3. Nabi dikasih contoh dulu nama Allah. Umatnya swidak 70. Mulai sugih gak sugih. Lemu gak lemu, mulai. Miskin gak miskin, mulai. Aja dijeni sampeyan tinggal di dunia iki. Sana anak sampean, generasi penerus iki, sik akeh sing urip tinggal di dunia. Diusir kabeh kalau Allah dengan kematian. Kalau laut tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya. Kalau urip di dunia ada ujungnya. Apa ujung kehidupan ini? Kuburan. Itu ujung daripada kehidupan ini. Makanya dari Imam Ali bin Abi Thalib ditanya sama sahabat, ya saya Imam Ali, apa ganjarannya mau hadir maulid? Seperti kita pada saat ini Bu, memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Dari Imam Ali, sapa sing hadir di acara Maulid Rasul, hari kelahiran Rasul, sekali seumur hidupnya, insya Allah matinya husnul. Itu kata Imam Ali. Dalam suatu hadis Rasul mengatakan, man agama maulidi untuk lahu syafi'an yauman. Sopo wong sing membesarkan hari kelahiran saya, nanti dia akan bersama saya, dia akan kasih syafaat dia di yaumul qiyamah. Umat Kanjeng Nabi Muhammad bu sampean kabeh. Maka di umur Pak swidak 70. Kalau tindak pidana itu Bu, nyolong ayam, main judi, ngombe bir itu ringan iki. 3 bulan metu. Gak suwe-suwe sampai tahunan. 3 bulan metu. Kalau dalam bahasa polisinya itu dipiring tindak pidana ringan. Makanya umat Kanjeng Nabi gak swidak 70. Cek gak suwe-suwe di neraka. 2 bulan. Kali 1000 tahun. Loh iya toh? Satu hari di akhirat 1000 tahun dia tuh. Sampai saya kok swidak dino kali 1000. Loh iya. Allah kan adil. Cuma mesti dicelok dulu untuk mentas dosa tadi. Setelah itu masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Itu untuk apa? Supaya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, kemuliaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ketika kita masuk surga Bu, Pak, surga itu tambah luas, tambah gede, tambah sangat. Ketika umatnya Allah ada menuju surga, surga kan tambah sepi, tambah susah. Ditakoni Bani Israil, umatnya Nabi Allah Musa, umatnya Nabi Allah Isa, surga, apa kan? Gilirannya umatnya Muhammad kalbu. Sampai tambah senang, tambah gede. Giliran kita masuk, sampai tambah susah, tambah sepi. Jadi surga, aku diciptakan oleh Allah khusus dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sampai Nabi balas saya Kanjeng Nabi Deo. Sampai laku kalau gini, butuh kau ngambar gini. Sampai Madinatul Munawwarah, Pak, gendas sikit. Pakai endas, sampai laku gendas. Sampai ke Madinatul Munawwarah, belum tentu bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Sebagaimana Sahibul Rotib. Dan ini bocor rotib pembuatan. Bocor kan tadi
Nabi Abdullah bin Abil Haddad beliau mengatakan, innaka la tadzi nabiyyaka ya fata walau talqau sa'yan ala ainin sa'in. Kamu tidak dapat membalas jasa Nabi Muhammad, wahai pemuda, walaupun kamu menggunakan matamu berjalan dari rumahmu sampai ke Madinatul Munawwarah, belum bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmat-nikmat Allah, Anda tidak mampu untuk menghitungnya. Di antaranya yaitu wujudnya Rasulullah SAW. Makanya ini kan hari kelahirannya. Dia membatal. Dia membatal. Lah anak sampean Bu, Pak ulang tahun. Bu, aku tuh mau pakaian sampai tukang pakaian yang paling api karena hari ulang tahunnya dia. Ini kan dari ulang tahunnya Kanjeng Nabi 1 bulan. Anak sampean kepingin panganan, sampean berikan panganan yang paling enak. Kepingin rekreasi, sampean bawa ke tempat rekreasi yang paling indah. Untuk Kanjeng Nabi Muhammad, apa kado yang terindah? Sholawat. Terus binding kan sampean mau berjemaah sholawat. Apa kado yang terindah Bu? Dekatan syariat di antaranya. Lainnya 3 untuk kado yang indah untuk Rasulullah SAW. Pak, sing pertama tegakkan syariat Allah, sembahyang 5 waktu, jaga gak rumah sembahyang subuh. Sembahyang subuh kabeh. Alhamdulillah Bu. Anak sampean. Halo. Iya lek gak telat, Kak sembahyang. Bapak sembahyang, ibu sembahyang, anak di jalan tuh. Ini tanggung jawab kita Bu, anak ini. Anak ini tanggung jawab kita. Sampai pernah enggak mikir waktu lama nunggu pengajian, hadir maulid kayak gini Bu, Pak? Sampai pernah mikir enggak? Mikir kayak gini. Aku lek mati, sopo sing ganti di tempat duduk saya? Sing ganti di tempat tonggoku iki sapa, wong liya apa anakku? Sampai ndak pernah mikir ngono. Sing penting awak-awak dadi wong saleh. Gak ngurus wong liya, kata anak, kata bojo, kata lek. Itu kadang-kadang ada seperti itu. Dan Ihya Ulumuddin dikatakan orang ibadah itu ada macamnya. Ada orang yang beribadah, yang penting aku sembahyang, ngaji, kumpul dengan wong saleh, hadir pengajian. Anakku gak tahu urus. Ada orang punya pikiran seperti itu. Yaitu nilainya 50%. Yang 100%. Bagaimana kalau kita jadi orang soleh, orang solihah, anak kita tidak ikut. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sapa wong sing beriman kepada Allah, kemudian anaknya juga ikut beriman, dzurriyyahnya. Allah akan gabung nanti yang mulia. Kenapa? Dari sisi bapak yang beriman ahli pengajian. Sampai pun saya kita katakan saya ya itu bengkapnya. Gue sampai mulai coba tuh begini. Ojo pas sapu-sapu kampung gak ada kodong, habis tolong mandek, kayak sak kampung dulur kabeh. Ya repot yang ini Pak, pantes-pantesan hasil maulid. Oh iya, sampai jauhi Pak, apakah termasuk istri Anda? Termasuk apa enggak? Sampai punya nyampe kodong, coba berdiri saya lihat. Lah iya. Ojo melu pengajian kudungan kabeh. Metu coba kudunge. Wis buyar wis rono ndek nyampe kampung. Waras, Pak. Kayak sak kampung muhrim kabeh. Kanjeng Nabi ibu pernah mulai nangis dulu. Ditegur mbek anak Fatimah. Kanjeng Nabi lah aku sampai nangis dulu. Iya nak aku delok ning neraka wong wedok disungsang. Ndak sing ditek isor sehingga tidak diukur. Lu kenapa mulai Pak? Dosa ya apa? Kagak kodong. Apa dosa Ibu? Kagak Ibu? Sampai minggu sampai 95 waktu hadir pengajian. Rambutnya sampai pirangnya. Setiap satu helai dilihat penganan satu dosa. Berapa helai rambutnya Anda? 1000 dosa. Pak kok sampai imbas dosa be badai. Pak kok oleh nang kuburan gak apa-apa sampean. Aku kadang takon wong wedok ning kampungku. Bu sampe gak gawe anu kodho. Ndak ben sing penting atiku tak tutupi. Goblok sampe iki tak ono. Sing penting ati saya bersih gak hasud ya wong, gak ngamuk ya wong. Lek sampean dosa di ati gak dihitung di Allah. Sampean
ngaji mbek wong. Jadi entuk sebelum sampai praktekno. Ada satu orang aku niat nyolong. Selama dia belum praktek, gak ditulis dosa kali Allah. Dia mau mboten? Lah iya, dari rambut. Begitu dibuka oleh dosa. Lah di hati, sampai gundur tok. Aku nyolong sama wong iku. Lah di hati tok, gak ditulis dosa kali Allah. Dipraktek apa enggak? Kalau enggak. Lah rambut. Begitu terbuka, langsung dapat dosa saja. Sampai lek gak dosa, imbasnya di wong lanang, rezeki di sana. Rezeki di wong lanang selesai. Makanya saiki ki ada wong cerai, Bu. 90% itu masalah ekonomi. Kenapa? Sing wedok wis lanang padha goblok. Loh, siapa nak percaya Bu, Pak? Jangan jauh-jauh. Saya bisa dengar orang cerai. Jawab fatwa kali ini. Bib, saya cerai. Ini luru telu. Rene, di bojomu. Aku gak tak takon iki salah apa sampean Mas? Tak takon sampean iki pernah ndak sembahyang bareng mbek bojo sampean? Ya kudu enggak bojo sampean. Sembahyang kenapa enggak? 90% bojo enggak sembahyang di jalan. Ya susah rumah tangga. Kalau sudah sholat ditinggalkan dalam suatu rumah tangga, pasti hancur rumah tangga tadi. Cuma nunggu waktu aja. Kalau sudah sholat ditegakkan bapak sembahyang, ibu sembahyang, anak sembahyang, masuk aja sih kan kita. Man hafadha sholat asya bi khairin wa mata bi khairin. Sopo sing sembahyang 5 waktu, ambil sembahyang Jumat nek wong lanang. Asya bi khairin, hidupnya penuh dengan kedamaian. Wa mata bi khairin, matinya pasti husnul khotimah. Saya kenal satu orang Pak, bojone papat biyen lho ya. Wong biyen iku Pak kerja jarang, cuma ibadahnya mempen. Jadi wong biyen makmur. Saiki kerjane akeh, syariat ditinggal. Wong tanpa tinggal duit, larang kabeh. Saya ketemu satu orang Bu, dodol minyak toletan, bojone papat. Biyen lho iku. Dodol minyak toletan, bojo papat anak 7. Dadi kabeh. Cuma anak enggak sembahyang duha, pernah ninggal. Sembahyang bengi gak pernah ninggal. Sembahyang begini, sembahyang duha gak pernah ninggal Pak. Sampai pernah suatu malaikat itu teko di omede nek duwe sak tas. Wong Allah punya pasukan di bumi dan di langit. Iki lho duwe. Langsung haji sama Allah. Anake kabeh sembahyang, bojo bapak kabeh sembahyang. Sampai nek gak percaya omongan kula, nek ora cerai-cerai. Mesti harus dibuka kudu, celana ndek mlaku, sing lanang goblok menentok ae. Nggih apa mboten? Nggih. Saiki akeh, Bib. Lho saiki akeh. Iya lho, ambek celana ndek dibaceng bojoe ambek ngene. Buyar wis. Kok sing lanang gak isin. Orang perempuan tuh pada dagangan kaki lima Bu. Regane murah, didol di ember-ember. Lek kaki lima kan murah. Lek orang perempuan itu dikasih kodok, dikon ngaji, dimuliakan. Itu seperti barang yang mewah di Tunjungan Plaza. Larang-larang. Kenapa? Gone api, ambune wangi, bersih terus. Dijaga barang tadi, kotor dibersih. Sampai nek gak percaya saya ngomong. Mesti harus buka, mesti ada yang melanggar syariat Allah. Loh kalau tidak ada ya berarti ujian bagi laki-laki. Dan kita ini diuji kadang-kadang dengan anak, kadang-kadang diuji dengan harta, kadang-kadang diuji dengan istri. Cuma itu cara. Yang kebanyakan orang itu meninggalkan syariat Allah. Kebanyakan. Karena sekarang sih apalagi corona ini. Wong wedok sampai nang di pasar dino kamet tuh Pak mau duit iki. Lek wong biyen lho ya. Insyaallah di kene kawan. Lek sing lanang metu Bu, dimaringi iki. Ini ya. Sampeyan gak percaya takon kiai sampean. Kono kita bisa ngomong. Lek wong wedok ibu metu Bu, sing lanang metu dinterno lawan. Sampeyan kan ndak pawon. Ya Bah, sampeyan dagang Bah. Apa meneh rong dino gak nggo dhuwit. Sampeyan aja mulih gak nggo dhuwit Bah yo. Karena diutek dengan ini tok, dunia tok. Hidup ini transit. Mari kita bakal pulang ke rahmatullah semuanya. Duit gak mergan, amal soleh ada. Ya mau biar bukti terang itu. Mas,
Iya. Sampai mending gak ngelgono maka oleh duit walaupun 1 rupiah. Daripada sampai oleh duit cuma dari hasil yang haram. Iku mau motor biyen Bu. Sampai mending gak oleh duit dino iki daripada sampai golek dari hasil yang haram walaupun 1 rupiah. Kita masih tahan lapar, cuma tidak tahan nanti panas api nerakanya Allah. Lah iku mau motor biyen Bu. Iki kitab ya. Karena sing wedok sering ngaji. Lah sampean gak ngaji, seneng tok api bunga ngaji. Gak duwe-duwe gak ngaji. Loh iya. Lek sing lanang mesti gak jujukan lek gak duwe-duwe. Lek duwe-duwe lo butak lo kopi. Wis gak sembayang dhisik prei. Wis akeh. Tadi masjid gak sambatan. Makanya bener jadi Allah. Wa kana insanu zaluman jahula. Menungso iki dolim ambek goblok. Lho ya, dolim. Dikasih walafiat kayak rokok, ono pengajian gak kekok, sembahyang males. Dikasih walafiat. Engko lek dikai loro bar ya Allah. Tobat, terus loro bak mati ae jadi malaikat. Wis kesuwen iki tek omongmu. Ayo boleh. Jadi iki wong yo sehat kok. Rokokan gak ngaji gak sembahyang. Kayak urip makane Bu, jare ulama iku wong golek gak sembahyang, gak ngaji maksiat tok, padha mek wedhus. Lho ulama iki ngomong. Sampai delok wedhus, dari Kanjeng Nabi, kalau seandainya binatang itu dikasih otak oleh Allah, tidak mungkin disembelih manusia dalam keadaan gemuk. Karena dulu aku gak mangan akeh-akeh, enak kok belum disembelih manusia, karena dia punya utek. Itu Nabi yang ngomong. Kalau seandainya binatang punya utek, kamu tidak akan memakan dagingnya dalam keadaan gemuk, karena dia tidak punya utek. Terus pokoknya sebetulnya aku dari mana? Kau lelemu, yang mana? Kau tidak menungso. Yang penting aku urip maksiat ngaji, enggak kumpul wong saleh, enggak kumpul wong alim, enggak. Urusan akhirat apa jare, di neraka apa ndak. Ya kok dhewe binatang. Nggih Pak mboten? Ulama sing dawuh mboten kula. Sama. Allah mengatakan Allah berfirman dalam ayatnya, ulaika kal an'am. Bal hum adall. Katanya Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Duwe ati cuma tidak untuk memahami besaran Allah. Punya mata tidak untuk melihat. Wong mati wis akeh awak-awak bakal berangkat. Nonton wong mati wong 50 wong mati diterus tetep gak sembahyang. Berarti apa? Mereka punya mata cuma tidak bisa melihat. Nggih mboten, itu damane Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adall. Mereka bakal lebih jelek daripada binatang. Jarinya Allah. Ayat ini. Makanya sampai dari sisi koma apa ngaji sembahyang, anak sampai jaga. Oh jadi PlayStation itu HP tek sembahyang adan tek. Bukan kita jahat sama anak itu, kita jahat bukan. Sakno nak ibu bapak kali ngono mati. Kamu akan hidup di suatu zaman kalau bapak kalau ibu kalau sing nglarui. Lek kowe dadi apik monggo, dadi elek monggo, gak direpet wong wong. Nggih apa mboten? Contohnya mana anak pang. Contohnya anak pang anak Bu. Sing keleren-keleren di embong. Itu kadang-kadang enggak punya bapak, enggak punya ibu, ibunya broken home, cerai. Bapaknya kawin meneh, ibunya kawin meneh, buyar. Anak ke sana bukan ibu, ke sini bukan bapak. Terpaksa katut ikut anak pang. Asalnya dia orang baik. Sampai Joko, sampai Didik itu anak baik. Cuma karena gak orang sing ngatur, gak orang sing didik, dia lihat. Nggih mboten? Makanya sampai Didik. Ngaji, pendidikan kajian sampai enak ngaji lah. Di jajanan tak tambah 2.000. Lu anaknya harus dikasih motivasi. Dikasih motivasi? Iya. Anak saya Bu Ramadan hatam ping 3 250. Iya ya gak usah njaluk duit wong kon tak kena 50.000. Temen biyo ya. Jano ngaji sakarku. Wis pokoke atur dhewe waktu. Abi lo ping 3 hatam. Lu dikasih motivasi. Yo isu masyarakat tak kena 50.000. Kita buang 250.000. Cuma anak kita hatam Al-Qur'an digagal. Alhamdulillah. Itu harus dikasih motivasi.
Anak itu harus kasih motivasi. Kalau duit, nak pengaji yo, sergap saulah, tak tukono panganan sing enak. Hatam Al-Quran, tak anu nak tak undang kanca-kanca. Ojo sampai anak sampai gak iso ngaji. Di akhir zaman seperti ini. Jadi nek sampean mati ono sing ngajeni, ono sing bocor selawat sing ngaji. Jadi gak iki mati kabeh ngobrol iki opo ki rokokan. Wis gak ero iki mati disiksa pon. Anak ikan agak iso ngaji kabeh rugi. Sampeyan gak percaya sampeyan ngalah dina kemis. Delok wong saya mau belajar ngaji. Cuma wis repot cangkeme. Iya. Kok wis gak iso, poin gak iso, ain gak iso. Kenapa? Wis ketuwon. Seperti mengukir di atas air. Gak iso tumbuh itu lukisan. Kenapa? Mengukir di atas air. Begitu sampai lek anak sampean gak iso ngaji, wis tuku bapak sih gak iso ngaji, ibu gak iso ngaji. Kok harus anda? Siap? Mesti sing siap. Karena zaman sekarang ini Bu, wong tua itu lebih takut sama anaknya. Zaman sekarang. Sampai dalam saya ini bulan 11. Sampai dari Maulidun Nabi loh ya. Yang mengadakan Maulidun Nabi sedikit Bu. Ya taruh karena pandemi corona. Cuma sampai ikut juga tanggal 1 Januari. Kan rame yang nggih mau mboten? Kadang 1 minggu sebelum tahun baru sudah mengucapkan mengadakan acara. Sampai Bu, Pak, biasa ibu-ibu di kampung-kampung kon masak-masak. Ojo gelem sampean. Nggih mau mboten? Ono enggak di desa iki? Enten. Ngomong sampean. Ada di ini. Lah coba di kampung ibu. Jadi celana bondo 20.000-an. Mbok ibuku kon masak, mangan jam 12 bengi. Haram itu hukumnya. Oh iya toh. Tahun baru kita kan sudah 1 Muharram. Itu tahun barunya siapa? Tahun bukan tahun baru kita. Nak ngaji wirid selawatan, roti badat di omah. Itu gak TV aja. Ngono aku. Ojo sampai dikongkon, "Eh Bu, sampe masak ya. Kok makan jam 12." Ojo digaekno. Masak dhewe, Pak. Terus kebungkusan terus makan dhewe. Lho iya, daripada awak sampean cari di rokok. Berangkat to dhewe di rokok, kula mboten. Betul. Iya. Apakah ibu-ibu termasuk yang buat makanan? Ya. Ya. Sing penting gaekno Ibu. Nah mulai tahun ini setelah saya tahu kata saya, omongan saya jangan mau. Loh di sana ini gak apa-apa, sebut Allah dan Rasulnya itu gak usah ngurus penungso. Yang penting Allah dan Rasul itu. Sampai gawe nasi masak berarti sampai nolak pengajian, tidak ada manfaatnya, tidak bisa ngambil hikmah. Loh di sana ini sampai ngomong Pak, sampai masak dewi ini tahun barunya siapa? Bukan tahun baru kita. Kita habis merayakan Maulid Rasul. Masa mau kita melempari makanan kotoran ke mukanya Rasul? Loh iya. Nek sampean kok berokok kok dhewe ae. Nanti mesti orang ngekir, sampean Islam mboten. Iki tahun barunya sinten? Tahun barunya non muslim. Sampean non muslim kan iya. Yo cek dirayakne non muslim godhe omong ngaji kan selawatan ping 2000. Lho dadi ngono kalau kita kasih pengertian insyaallah nurut gimana. Ojo digaekno. Dosa sampean mboten. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menjumpai suatu kaum nanti digarung sama Allah. Sampai kumpul di kanjeng Nabi. Sampai kumpul memperingati hari kelahiran kanjeng Nabi. Insya Allah sampai kumpul di kanjeng Nabi. Dari tanggal 1 Januari sampai ke panganan. Kayak bapak yang melok rame-rame di kampung. Sampai nanti akan ikut dibantu oleh Yahudi. Almarhum Muhammad. Uang kok ibadah be Allah ambil sapa sing dicintai. Sampai jauh gelem Pak, dicak tonggo-tonggo kita. Itu tahun baru saya sudah selesai. Sampai benci gak ngurus. Tunjukkan kita cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan syariat Allah. Nggih apa mboten? Jadi yang pertama tegakkan syariat Allah. Sembahyang 5 waktu. Anak kita sudah masuk rumah kita tulis, yang masuk rumah ini wajib sholat. Saya gitu Bu, anak daya itu anak dulurku. Ada gini, gak sembahyang. Mas sampai gak sembahyang. Anu ben kotor sarungnya, jemur sarung. Di rumah kita harus punya 2 sarung, 2 baju.
atau satu baju satu sarung. Buat khusus tahayyul. Sampai nak sembahyang kotor, ini harus ini rambi sampai sembahyang. Masuk rumah ini wajib sholat. Biar rahmat sering masuk, balanya terus tuh. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya kan Nabi, terutama yang laki-laki. Setiap Jumat dari Imam Ghazali dan Ihya harus punya baju putih, kopiah putih, ambil siwak, ambil minyak tolekan, khusus sunnah. Sampai mana bu ini ambil putih, ambil kopiah putih, ambil minyak wangi siwak, khusus hari Jumat. Ya siwaknya buat tiap sholat sunnah. Lek sempet dia tiap Jumat aja. Itu harus kita punya baju putih, kopiah putih, buat sholat Jumat. Lek perlu gamisan. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kan nama ibul jannah. Sopo wong sing hidupkan sunnahku di kalau umatku sudah rusak seperti ini, dia akan bersama saya nanti di surganya Allah. Lek hidupkan sunnah kan Nabi. Kok kiai ini sampe nek dhisik Pak. Jan bendino khusus Jumat dia putih. Khusus Jumat sama dia putih, lambi putih. Wis. Sampe kerja luar kota. Ya segera saya kok aman. Tuku kopi asal lantitan kayak gini-gini kan ora bisa digandong. Wis. Iya, yang penting hidup sunnah Kanjeng Nabi. Kita hidup sunnahnya Rasulullah. Satu sahabat Pak kita mau buat Medina keliling satu pohon. Kita koni, lo kenapa keliling pohon ini? Saya melihat Rasul setiap mau masuk kota Medina keliling di pohon. Maka saya ikut keliling. Yang ketiga, pelajari ilmu syariat Allah. Yang pertama tegakkan sholat, hidupkan sunnah Kanjeng Nabi, pelajari ilmu syariat Rasul. Yaitu ngaji yo. Wong tambah sangat ngaji tambah pinter. Lek tambah pinter tambah cerdas kali wong males ngaji tambah ado tambah goblok. Lek tambah goblok tambah ado kali Terus iya. Kan sih jodoh kok di motor itu. Kenapa? Kali Allah cedek. Wong saiki kerja kok tak penting gaji enggak sembahyang enggak ruwet ae. Gaji saulan dipangan seminggu gak cukup. Kenapa? Allah bilang gak cukup. Lek sampai ibu ngaji, sembahyang, sholawatan, insya Allah bojolan segini dengan barokah sampai. Cukup terus. Kadang-kadang lihat orang-orang kaya, gajinya 10 jutaan yang terlalu apa? Gak cukup. Karena Allah bilang gak cukup. Cuma orang biasa-biasa hidupnya, Allah bilang cukup. Alhamdulillah. Saya iso melu arisan, iso nabung, iso. Karena Allah berkahi dari rezeki. Rezeki diberkahi, anak diberkahi, keluarga kita diberkahi oleh Allah. Nah ini yang perlu. Sergap ngaji. Saya sampai ngaji aja, anak sampai melu ngaji. Kiai sampai tak tambahin duit ongkosi, duit jajanan. Sebab lek aku ibu mati, bapak mati, ono ganti ini, ojo mau ini. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang yang mati-mati, Pak, diurip nomor lain kali Allah, mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan pergi ke majlis ilmu. Sampai pun setiap datang pengajian, satu langkah dibangun ke satu gedung di surga Allah. Setiap sampai berangkat ke pengajian, satu langkah sampai dibangun ke satu gedung. Belum pahala-pahala yang lainnya. Nonton siji diceritani Ihya Ulumuddin ono siji bu wong wedok uripe miskin. Gak duwe, cuma serta pengajian. Mari ngono mati bu wong wedok iki wae. Tonggoe sing saleh, delok wong wedok iki mah mlaku dicongkak sombong. Pakaiane apik, dia gelang kloncong. Diceluk, ya miskina. Bimane di hati? Orang miskin, kamu dapat kemuliaan ini kolbi. Kok biar orang kan miskin, gak duit. Lah saiki kon sombong. Dia pakai sutra, gak emas gelar keroncongan. Jadi wong wedok nawi, saya dimuliakan oleh Allah gara-gara saya waktu hidup sregep naos, sregep ngaji, sregep baca Quran bupa walaupun satu mugrok dari yang pertama ke yang kedua. Sampai yang adalah amal sampai antar cukup, harus kumpul dengan orang soleh, cinta dengan orang soleh, duduk di majlis orang soleh, cinta dengan ahli ilmu, duduk di majlis orang ahli ilmu. Insya Allah nanti yang ngatur. Karena sebenarnya kita kadang nggak khusyuk, kadang kepikiran pasar, kepikiran blonjo, kepikiran. Nah ini kan masih total itu. Karena sholat itu bukan gerakannya yang dinilai sama Allah, khusyuk dan hudurnya yang dinilai oleh Allah. Lek anda sebenarnya sholat nggak cukup. Makanya harus kita tambahin ngaji, kumpul dengan orang soleh, duduk di majlis orang soleh, cinta dengan ahli ilmu.
Alhamdulillah sampai sama kiai ini dikenalkan dengan para habaib duriyai Kanjeng Nabi. Dan sampai bocor maulid oleh duriyai Kanjeng Nabi itu cepet tekoi. Karena apa? Sing diceluk Kanjeng Nabi, sing didukno putuwe. Alhamdulillah beliau dari mambaknya sumbernya duriyai Kanjeng Nabi yaitu Yaman. Maka sampai diajari Pak Bu yaitu cinta dengan duriyatul Rasulullah SAW. Ini suatu kenikmatan tersendiri. Karena apa? Almarhum ma'aman ahab. Sopo wong sing cinta mbek wong nanti digabungno sampai cinta kiai dikenal oleh habaib. Duriyai Kanjeng Nabi. Insyaallah sampean bareng Kanjeng Nabi. Terus kiai-kiai gede Mbah Maimun. Ya apa cintai kalau habaib. Gitu? Kiai Hasan Genggong cintai mbak habaib ya apa? Semua keluarganya, semua muridnya cinta dengan habaib. Kiai sing gede-gede Mbah Hamid. Mbah Hamid itu Bu, pengajian, mari pengajian ini Bu. Sof ngarep, sof pertama tidak boleh, harus dikosongkan. Harus duriyai Nabi sing ngarep. Boleh kosong baru orang lain. Selama saya ada duriyai Nabi di depan. Butuh Kanjeng Nabi di ngarep. Itu Mbah Hamid, makanya sampai saya di koli dadi wong gede karena cinta ambek butuh Kanjeng Nabi. Yang jelas-jelas kayak Asroli yang punya hikmah. Jelok gede ini sama ribuan orang datang. Kenapa? Setiap dia majelis mesti datang habaib. Makomnya dia dapat dari duriyainya Rasul tadi diangkat. Makanya semoga kiai kita ini diangkat makomnya Allah. Cintanya sama duriyatul Rasul. Cintanya kita sama kita dipinterkan, didodokan di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Walamma nadhamal fikru min dararin awsa bi Muhammadiyati uguda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayya ja'ala sa'yi bihi mashkura wa fi'li bihi mahmuda. Wa yaktuba amali fil a'malil maqbula. Wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu ghafira. Wa ala babi izzati tu'atur rihalu fatahsyaha minhul fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafi wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalliya wa tusallim ala tilka datil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afghar fi kulli mawtinin min mawatinil gurbi wa madhar qasim imdadik fi ibadik wa sakik urus irsyadika li ahli widadik sayyidil gaunain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsus minka bi ajallil khasa'is Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik kirabihi min ahbabihi Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarfi maqamil azim an tulahidhana bi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadhana bi jami' adbarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini hidayatik wa antuballighana bi syarfil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbal minna ma taharrakna fi min niyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iq ittiba'i minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidin Allahumma inna lana atman bi rahmatika khassati fala tuhrimna wa dununa jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bi ilaika mustashfi'in an tuqabilan mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa taj'alna mimman nasara hadzal habiba wa bazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakati wa syarifi bi jati auladana wa ahla kullina wa walina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayat al-dinil qawim bi jami'il aqtari mansyura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'nan rasyura
واكشف اللهم كربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن الحصين من جميع البلايا وفي حسن المكين من الذنوب والخطايا وعدلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.